Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya, Amin. Allah mudahkan rezekinya, Amin. Allah kabulkan setiap hajatnya. Amin. Yang belum pergi haji biar pergi haji, atau bisa berangkat umroh dan sama-sama nanti bersama keluarganya husnul khotimah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Salim alal muslimin. Nah, ini mudah-mudahan yang menjawab ya arhamar rahimin ini di dunia dan di akhirat nanti mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya pertama kalinya bisa mengisi satu kalimat. Saya sebut satu kalimat karena kalau sebut kajian itu terlalu dalam buat kami, karena saya yakin yang hadir gak sembarangan orang semua ini, karena paling tidak semua ahli ibadah semua gitu. Karena kami diajarkan oleh guru-guru di pesantren pantangan duduk di depan merasa lebih berilmu daripada orang-orang yang mendengarkan. Ini hanya kesempatan sedikit, dikasih bangku, dikasih meja. Tidak bapak-bapak nggak dikasih bangku, nih saya aja dikasih. Sebetulnya bukan merasa lebih segala-galanya, tapi saya yakin Bapak Ibu ada yang bisa lebih pandai beribadah dan bisa menyampaikan lebih dari yang kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan yang sedikitnya ini nanti manfaat buat kita semua. Lebih-lebih khususnya pribadi kami, pribadi saya yang sedang mengasuh pesantren, mudah-mudahan berikan kesabaran dan kekuatan dan berkah Bapak Ibu doa semua yang ada di Masjid Nurul Ikhlas, yang semuanya orang-orang ikhlas semua karena Allah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, sehingga semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Izin Bapak Ibu jamaah pengurus DKM yang Allah muliakan, perkenalkan nama saya Ibnu Mulkan. Saya asli orang sini Pak, Lubang Buaya. Saya lahir di Lubang Buaya tahun 77. Punya orang tua masih hidup, umurnya 95 tahun. Abu ya Kiai Haji Muhammad Syakrib, yang sekarang dirawat di sini di Rumah Sakit Halim. Beliau sesepuh di Lubang Buaya. Mohon doa semoga ayah kami sehat walafiat. Saya setiap hari dialog setelah subuh, rutin setelah jamaah dengan santri, begini seperti ini. Kata beliau, kalau hidup ingin berkah, jalankan 5 hal. Orang kaya banyak, tapi belum pasti berkah. Kalau berkah, insya Allah sudah kaya. Apa itu yang 5? 1, berpikir jangan khawatir
perbanyak zikir, rezeki ngalir, jangan kikir. Berpikir, jangan khawatir, perbanyak zikir, rezeki ngalir, jangan kikir. Setiap tamu yang datang ke rumah beliau itu dikasih nasihat ini, alhamdulillah berkah insyaallah. Berpikir, kita nih tadi sholat subuh berjamaah, sudah berpikir bagaimana nanti setelah sholat subuh mau kegiatan apa nih, Sabtu Minggu mungkin libur, tapi kita sudah berpikir bagaimana nanti keluar dari masjid ini diri kita bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Tetapi jangan lupa kita harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi mohon izin saya habis sholat subuh, kita tidak langsung selesai tapi kita berzikir. Kita setelah baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Itu saya tanya sama orang tua, Bi, itu baca itu apa hikmahnya? Kata beliau, siapa orang yang rajin-rajin baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, insyaallah dicegah daripada keburukan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau kita nih terhindar dari gangguan jin, setan ataupun manusia, ba'da sholat baca yang tadi A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kesempurnaan asma Allah, min syarri, daripada keburukan, khalaq, seluruh makhluk Allah. Jadi kita telah bertawakal dengan menyebut asma Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan. Kita nggak tahu setelah sholat subuh ada orang niat tidak baik dengan kita apa, nanti mau kerja ada niat buruk apa orang dengan kita. Insya Allah dengan baca tadi 3 kali Allah selamatkan kita segala-galanya. Hari itu, besok baca lagi, ntar zuhur baca lagi, asar baca lagi. Kalau mau dibaca, nggak baca juga nggak dosa, nggak apa-apa. Itu tambahan saja dari ulama-ulama kita. Setelah itu tadi kita baca macam-macam di sholat. Ada bacaan Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar, sampai 7 kali, supaya kita selamat daripada pintu neraka yang ada 7. Dibaca lagi Allahumma antas salam wa mikas salam wa alaika ya'udhu bisalam fahina rabbana bisalam wa lahinal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal zalali wal ikram. 7 kali. Semoga Allah pilihkan kita di 7 pintu surga insyaallah. Ada lagi baca tadi subhanallah 33 kali, ada alhamdulillah segala macam. Ini intinya melapangkan dada kita, tenang jiwa, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup tadi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha. Rajin jamaah di Masjid Nurul Ikhlas dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti di akhir hidupnya, mau di rumah sakit, di jalan, lisannya basah, mudah mengucapkan la ilaha illallah, husnul khotimah insyaallah. Mohon izin saya membacakan surah Al-Munafikun ayat 9. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu dan hartamu menyebabkan kamu lupa berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia menjadi golongan orang-orang yang merugi. Al-Munafikun ayat 9. Bisa dibuka di rumah nanti masing-masing.
Insya Allah jamaah Nurul Ikhlas orang-orang yang beriman semua. Dia punya harta gak lupa dengan Allah. Dia punya anak dari nomor 1 sampai yang bontot, amanah semua dari Allah. Dia tetap berzikir. Umur kita semakin berkurang, ayo perbanyak zikir. Umur di atas 40 tahun sudah lampu kuning, ayo perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Berfikir. Jangan khawatir, berbanyak zikir. Bapak Ibu mau zikir apa aja silahkan di sini masjid. Mau di rumah, mau di jalan sambil pegang tasbih, silahkan. Biasanya kalau masjid-masjid di kampung atau di sini juga bisa di pesantren, itu ulama-ulama kita para santri mereka nggak akan berdiri keluar dari masjid sebelum baca Al-Fatihah 11 kali. Berapa kali Bu? Ustaz, saya mau zikir sholawat sekian kali. Silakan. Ustaz, saya habis sholat mau baca Quran. Silakan, bagus. Ustaz, saya habis sholat mau langsung pulang. Boleh, boleh. Main handphone juga boleh. Ustaz, saya habis sholat mau jalan di jalanan sambil zikir. Boleh. Mah, mulai sekarang saya sekedar saran, mau dipakai bersyukur, enggak juga enggak apa-apa. Setiap selesai sholat sudah kita baca, sebelum baca doa sebelum yang selama ini kita baca dari guru-guru kita, baca Al-Fatihah 11 kali. Wasilah, prosedurnya. Kalau kita kirim surat anak kita ke sekolah, kirim surat kepada gurunya harus benar, agar gurunya maklum dan percaya. Begitupun kita zikir, agar Allah terima, cepat terkabul. Pintunya Al-Fatihahnya 11 baca. Pertama diniatin begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rakan Nabi Al-Fatihah 1. Yang kedua, wa ila hadrati ahlil bait Rasulillah, keluarganya Nabi, Al-Fatihah 2. Wa ila hadrati ahli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi 3, Al-Fatihah. Keempat, wa ila hadrati jami'il anbiya, para nabi yang di Quran yang kita kenal ada 25. Kalau kita sebut jami'il anbiya, ribuan nabi kesebut di situ. Wa ila hadrati jami'il anbiya, Al-Fatihah. Kelima, wa ila hadrati jami'il auliya, seluruh wali-wali Allah. Sebutin satu aja, enggak usah banyak-banyak. Presidennya para wali-wali Allah, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu presidennya wali, ratunya wali. Sebutin atu saja itu udah kena semua insyaallah. Wa ila hadri jamil auliya khususon Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu berapa udah Pak? 6-7 nih. Sekarang 7 ya? Bingung ini, subuh-subuh ngantuk ini. Wa ila hadrati jami'il malaikah, setelah wali malaikat sebutin 4 aja. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. 4. Al-Fatihah. Kalau mau bagus lagi, ditambahin ujungnya. Wa ila hadri jamil malaikatil muqarrabin, khususnya malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, wal malaikatil muqarrabin, malaikat terdekat. Malaikat terdekat ini gimana? Nih. Ini kan kita ada langit ada 7 nih. Nah 7-7-nya ada malaikat yang jaga, namanya malaikat hafazah. Khususon malaikat hafazah sebutin. Jadi kalau kita doa mau sampai ke langit ke 1 kebuka, kedua sampai ke itu dijaga setiap, itu namanya malaikat hafazah namanya. 1, 2, 3 sampai 7. Makanya kita baca Al-Fatihah. Monggo tadi. Ibaratnya dibukain pintu kita naik ke atas. Al-Fatihah. Terus wa ila hadrati khususon, khusus nih, sebut namanya Nabi Allah Khidir alaihi salam bin. Nah kalau binnya saya rahasiain dah, itu dipakai buat orang-orang al-hikmah, kiai-kiai yang ngedoain orang tuh kalau busbuk gitu, nih gua pulang surupan penuh, nih anaknya kagak hamil tuh sebutin, nih anaknya nih kesurupan, kasih, nih anak saya nih bandel banget pakai, nah itu didoain tuh, bacanya itu wa ila hadrati khususon Nabi Allah Khidir. Saya nggak sebutin nama ayahnya, itu nanti kalau yang paham tahu nama ayahnya. Nabi Allah Khidir
pinpulan gitu. Kalau dipakai itu untuk orang-orang hikmah. Terus wa ila hadrati sebutin khususon Sayyidatuna Fatimah. Ibu-ibu kenal itu Fatimah siapa bu? Fatimah itu siapa bu? Putrinya siapa bu? Putrinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebutin. Pak Rosid udah keberapa tuh? Pokoknya 11 aja. Mengantuk 9. Hah? Biar. Wa ila hadrati maksudnya ke-9. Wa ila hadrati Husain Sayyidina Ali radhiyallahu an. Al-Fatihah 9. Ada yang tanya, Kiai, itu kenapa Sayyidina Ali disebutin setiap zikir di antara 11? Ente belum paham. Kenapa ya, Kiai? Nabi Muhammad SAW adalah gudangnya ilmu, gudangnya rezeki, gudangnya segala-galanya. Terus yang namanya gudang ada pintunya enggak? Ya ada. Itulah gudangnya Sayyidina Ali. Makanya doain. Nah, bacain Al-Fatihah. Makanya kita kalau mau menjumpai Nabi Muhammad, zikir kita nih, bacain dulu buat pintunya, gerbangnya biar masuk. Wa ila hadrati Sayyidina Ali Al-Fatihah 10 terakhir, mendekati terakhir. Wa ila hadrati jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sebutin bapak kita, ibu kita, nenek kita, guru-guru kita, tetangga kita, teman-teman kita. Al-Fatihah. Selesai. 1 terakhir, pamungkas. Kadang-kadang orang lain kita baca Al-Fatihah, diri kita enggak lupa. Orang lain kita kasih minum, diri kita kehausan. Orang lain kita kasih makan, kita kelaparan. Kenapa? Karena diri kita belum pernah dibacakan Al-Fatihah. Bagaimana niatnya? Wa illa hadrati jasadi wa ruhi. Saya hadiahkan Al-Fatihah diri saya biar sehat jasmani rohani. Al-Fatihah. Niatnya wa illa hadrati jasadihi wa ruhi. Jasmaniku, rohaniku, Al-Fatihah. Selesai 11. Setelah itu apa? Silakan baca zikir masing-masing yang selama ini dikasih sama ustadznya, Kiai Habibnya, baca. Yang penting 11 dulu. Ustadz, saya nggak sampai 11. Hafalnya cuma 1 buat Nabi. Silakan. Saya cuma 3, saya cuma 10, saya cuma 2. Silakan. Kalau enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Mau baca zikir langsung enggak apa-apa. Insya Allah. Jadi jangan dibilang nih, tuh tadi Ustadz kajiannya kita harus suruh baca, harus mesti itu dosa kan? Enggak. Itu sih hanya tambahan saja. Barangkali umur kita makin berkurang, tapi zikir kan pengen nambah gitu kan. Lampu udah kuning di jalan, masa kita nggak siapin mau jalan selanjutnya? Dikit lagi maut kan akan datang buat kita. Ya zikir kita tambah-tambahin. Umur semakin berkurang, tapi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Berpikir, jangan khawatir, berbanyak zikir, rezeki ngalir, jangan zikir. Bagaimana supaya zikir kita cepat diterima dan terkabulkan ibadah kita oleh Allah? Ditutup dengan jangan kikir, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Duduknya Bapak Ibu di masjid ini mudah-mudahan dicatat sedekah. Dicatat ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejarahnya orang yang rajin sedekah mengalami kebangkrutan, kegagalan. Insya Allah keturunannya, anak cucunya mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sedekah menolak bala, memperpanjang umur dan perpanjang silaturahmi. Dan orang yang rajin sedekah ada kemungkinan salatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil ba'idu minallah, bakhilu minan nas, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar walau kana aliman adullah. Orang pelit, bakhil, jauh daripada Allah, jauh daripada masyarakat, jauh daripada surga, wa qaribu minan nar, dia dekat dengan api neraka. Walau kana aliman, meskipun dia orang alim, dia kiai, dia habib, dia ustaz, kalau dia pelit, aduhullah, dia musuhnya Allah. Na'udzubillah. Tadi kita sholat subuh, semua takbir. 5 menit lagi dah saya sampaikan. Kita takbir, usolli fardhu subhir, Allahu akbar.
Kita baca selesai sampai ruku sujud, at-tahiyat salam, kita ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah. Malaikat kanan ridho, malaikat sebelah kiri ridho, assalamualaikum warahmatullah. Pulang. Bukan sekedar ucap Bapak Ibu, di situ ada kalimat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya keselamatan, kesejahteraan, kedamaian bagi Anda semua. Ingat, itu udah ngucap nih. Gak dalam hati kan? Udah ngucap. Sebelah kiri kita ngucap lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu artinya apa? Sejahtera, damai, adem, ayem. Apakah samping masjid ini sudah sejahtera anak yatimnya? Sudah sejahtera fakir miskinnya dengan kita rajin ke sini? Mungkin kita begini sholatnya, begini zikirnya, hebat baca Qur'annya, puluhan juz Qur'an kita baca, zikir tasbih sampai muter kita baca-baca. Tapi apakah tangan kita ini pernah di atas memberikan anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, madrasah, pondok-pondok pesantren yang butuh bantuan, atau orang-orang sakit yang kita kunjungi setelah sholat subuh? Itulah makna daripada Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Teken MOU-nya sudah jelas, hablu minallahnya harus bagus, hablu minan nasnya juga harus bagus. Ayo, berapa kali masjid ini mengadakan zikir bersama, kajian bersama, tapi aplikasinya, tapi reaksinya, actionnya, ayo, mana ada orang yang belum makan di masjid ini, kita berikan mereka makanan. Itu yang menyebabkan kita semua zikir kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita nggak seberapa lagi, tapi kalau kita rajin memberikan sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah yang hatinya keras dengan bersedekah menjadi lunak. Yang punya hajat, pegang kepala anak yatim, usap kepalanya. Ini hadisnya sangat jelas sahih, kata Nabi dalam kitab Muhtarul Hadis, siapa orang yang punya hajat ingin terkabul dan hatinya ingin lunak, dia punya anak nih, anaknya bandel-bandel nih, anak mantunya bader-bader banget nih, kalau orang Labuan Buaya bilang nakal-nakal banget ini, hatinya nggak pernah hidayah, maka datangin anak yatim, usapin kepalanya, dek, nih hadiah buat kamu. Kita dalam hati kita mengucap, kabulkan hajat kami ya Allah. Ini saya punya hajat, anak saya susah dibilangin ibadahnya nih, keras banget hatinya ya Allah, dan ada keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah dengan wasilah musab anak yatim, kasih santunan. Insya Allah dengan sedekah kita semua hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Jamaah ikhlas semua orang ini, mudah-mudahan menghadap Allah dengan ikhlas, masuk surga dengan ikhlas, sholatnya setiap hari meskipun besok imamnya bukan saya, kajiannya bukan saya, siapapun yang datang kemari, datang sholat di sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mudah-mudahan, saya juga berdoa nih, bapak-bapak yang ada di sini panjang umur semua, mudah-mudahan sehat walafiat semua, ibu-ibu juga semua, anak cucunya jadi soleh-solehah semua ya Bapak Ibu ya, dan semua juga para DKM kita ini, mudah-mudahan yang suka rajin memakmurkan masjid nanti mudah-mudahan dapat bangunan juga di surga dari Allah SWT. Dan para donatur yang bantu ini perbaikan untuk bagusin masjid, mudah-mudahan masuk ke surga dengan rahmat Allah SWT. Itu yang dapat mungkin saya sampaikan. Mohon maaf ya Pak ya. Cukup Pak. Ada mau bertanya nggak Pak? Kalau mau bertanya saya minum dulu ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau nambahin, saya lebih baik nambahin aja. Kalau nanya kayaknya gak enak banget ini, ahli ibadah semua soalnya. Kalau mau nambahin silakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.